Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan review ya untuk laptop baru Asus Core i5 ya. Serinya itu 416J. Ya, ini Core i5 generasi 10. Nanti kita cek bareng-bareng tipenya yang A416JAO VIPS 552. Ini yang warnanya grey ya kalau nggak salah ya. Warnanya grey ya, setebal ini. Kita buka, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Laptop ini menurut dari banyaknya customer itu adalah paling recommended dengan harga yang relatif terjangkau, murah, dengan prosesor Core i5. Ya, maaf teman-teman ya, tadi ada sedikit kendala di kamera, tiba-tiba hang sendiri. Kita lanjut lagi ya. Ini di dalamnya sendiri, di laptopnya itu terdapat tas ya, Asus resmi ya, tas backpack ya, di belakang Asus original resmi. Terus yang kedua yaitu unit laptopnya. Oke, di atasnya ada dua ya, ada dua. Ini dia barangnya ya, spesifikasinya kita baca lagi ya. A416J ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, bisa dilihat di sini A416C ya. Ini colornya transparan silver, LCD 14 in, CPU-nya Intel i5 generasi 10 35G ya. SSD-nya 512 GB, bisa ditambahi juga dengan harddisk tambahan ya, nanti menggunakan dengan slot SATA-nya ya. Windows-nya original Windows 11 sama Office-nya juga. DDR4, RAM-nya 4 GB, bisa ditambah satu slot lagi ya, bisa ditambah satu slot lagi. Itu mau di upgrade jadi 8 GB atau mau 88 itu bisa. Tapi untuk bawaannya ini 4 GB DDR4 ya, Windows 11 64 bit ya, itu langsung kita buka aja dalamnya ya teman-teman. Kita buka aja dalamnya ya. Ini laptopnya ya. Ini yang tadi saya maksud, yaitu housing. Dia bisa digunakan untuk tambah harddisk atau harddisk lagi ya, harddisk atau SSD tidak apa-apa, bisa buat tambahan eksternal lagi, buat tambahan penyimpanan lagi nanti di dalam laptop ya. Ini housingnya. Tapi kalau misalkan dari SSD-nya sendiri kok masih bisa cukup 512 GB itu juga besar, merasa cukup ya, sementara pakai itu dulu tidak apa-apa ya. Terus ada charger original. Terus di dalamnya biasanya ada buku-buku manualnya. Nah, ya teman-teman, ada buku-buku manual nah ya, kemudian dari Asusnya langsung sama. Nah, ini bagaimana cara aktivasi Microsoft Office Anda, pindai ini. Nah, ini bisa buat apa, aktivasi Microsoft Office-nya ya. Ini oke, semua ya.
Manual booknya jangan sampai hilang karena ini nanti digunakan buat garansi juga. Jadi kalau bisa di saat pembelian laptop baru diusahakan teman-teman dusnya itu disimpan, jangan sampai hilang ya, karena itu penting buat garansi. Ya repot banget ya. Ya inilah, udah. Oke, sebentar sini. Ya, ini dia laptopnya yang kita tunggu-tunggu. Ya teman-teman bisa dilihat sendiri ya, mulus, silver, metalik, ya slim. Kita buka ya. Keren ya, kalau dari kelihatannya kayak gini sangat keren sekali. Slim cocok biasanya untuk mahasiswa sama untuk belajar, utama untuk desain yang medium ya. Ini udah support juga. Kalau untuk masalah kualitas grafiknya kayak gimana, memang disarankan harus ada VGA-nya. Ini belum ada VGA-nya, tapi prosesornya udah Core i5 untuk editing semi medium pun udah bisa. Kalau misalkan lebih cepat untuk renderingnya bisa digunakan, itu bisa di-upgrade RAM-nya. Ya, langsung kita install. Sebelum kita install kita charger dulu. Biasanya sih laptop baru itu kadang baterainya hanya beberapa persen. Jadi langkah lebih baiknya, lebih amannya di saat install itu sekalian di charger. Ya, masukin. Tunjuk. Ya, kita hidupin. Ya, keluar Asusnya biar bisa terlihat di kamera. Kita tambah busnya aja ya untuk tindian ya. Nah, biar kelihatan teman-teman yang mau lihat, biar terlihat. Kalau bahasa Jawanya cetha, cetha itu biar kelihatan jelas. Ketinggian nggak ya? Ketinggian nggak teman-teman? Ketinggian ya. Kalau ketinggian ya udah taruh bawah lagi aja. Oke, ini laptopnya cetha, cuma yang reviewnya nggak cetha ya teman-teman. Kita seperti biasa. Seperti biasa ya, Indonesia, karena kita orang Indonesia, jadi pakainya bahasa Indonesia aja. Ya, Indonesia lagi, negara kawasan. Untuk keyboard, tata letak keyboard, metode input yang tepat ya saya sarankan yang US aja, itu normalnya. Ya, normal US aja. Ingin menambahkan tata letak keyboard kedua, lewati aja. Lewati aja teman-teman. Nah, untuk penginstalannya, berhubung ini Windows 11, memang kita wajib untuk koneksikan ke internet dulu. Ya, wajib internet dulu. Untuk apa? Untuk nanti proses update semua driver yang ada di dalam bisa terinstall semua, terus kita bisa tersambung juga langsung ke Windows-nya agar bisa masuk ke desktop. Kita bisa backlight ya teman-teman ya. Nah, gini aja ya, kelihatan ya. Yang review gak kelihatan tidak apa-apa, yang penting laptopnya kelihatan. Oke, cari yang cepat ya. Ini itu cepat deh internetnya. Cepat ya? Cepat. Oke, pakai jet komputer aja. Aduh, passwordnya lupa.
Bentar, pakai yang MyRepublic aja ya. Connect. Pastikan terkoneksi dan internetnya pastikan yang bagus speednya, jangan yang lemot. Kalau lemot itu biasanya juga nanti untuk installnya juga banyak gagalnya. Tapi kalau lancar itu nanti untuk penginstalannya juga cepat, nggak ada kendala sama sekali, dia langsung dengan cepatnya juga dia akan selesai, teman-teman ya. Jadi langkah baiknya pilihlah internet sesuai dengan apa yang mau dibuat. Ya, kita tunggu. Biasanya cepat sih kalau untuk Windows. Yang penting satu, internetnya yang cepat. Di sini saya pakai internet MyRepublic ya, udah dari dulu saya pakai MyRepublic sendiri, internetnya cepat. Dan cari unlimited kalau bisa, jangan yang ada kuotanya ya teman-teman, karena kita kerja kan kalau dibatasin kuota atau ada FUP-nya seperti itu, ada fair use policy-nya seperti itu, kita nggak nyaman nanti, pasti nanti akan internetnya akan lambat, akan lemot. 5 ya. Ya teman-teman ya, sambil menunggu, kalau mungkin teman-teman suka dengan review-review laptop baru seperti ini, setiap ada saya penjualan saya akan review, saya akan share videonya ke teman-teman, jadi teman-teman tahu sebelum mau beli itu bisa lihat dulu seperti apa sih laptop yang saya akan beli seperti ini. Kadang kan kalau mau beli kan kita nggak tahu laptop yang akan beli itu bentuknya seperti apa, dia prosesnya seperti kayak gimana, karena biasanya kalau udah segel seperti ini dia nggak ada display, apalagi kalau stoknya limit itu biasanya penjual-penjual nggak berani display, dia hanya ngasih gambar-gambaran aja tapi kita nggak tahu fisiknya, sama aja. Jadi dengan adanya review seperti ini teman-teman bisa lihat ya, dari kondisinya seperti ini, bentuknya ternyata seperti ini, jadi nanti sesuai dengan apa yang diinginkan juga. Di hati mau beli dengan harga segini pun teman-teman juga nggak nyesal gitu ya, karena harganya ini untuk harganya juga nggak lumayan murah ya, nggak murah-murah juga, karena Core i5 ini harganya kalau teman-teman bisa dilihat di online itu sekitar 8 jutaan, hampir ke 9 juta. Tapi kalau di offline tuh biasanya dia menyentuh ke harga 9 juta. Ya, berharga 9 jutaan. Ya, 92, 93, 94 biasanya seperti itu. Teman-teman ya. Bisa dicek. Tapi kalau untuk rekomendasinya gimana Mas? Mending beli online atau offline? Saya sarankan kalau emang untuk pemakaian dan nggak takut tentang resiko ya, karena untuk beli online dan offline itu kayaknya yang kita pedulikan itu kan resiko sama garansi. Kalau kita resikonya teman-teman dalam arti butuh yang wah saya nanti kalau ada apa-apa bisa langsung komplain ke penjualnya, tanya-tanya ke penjualnya secara langsung, secara cepat, secara fast respon, saya mungkin solusikan belilah yang dengan offline, mungkin dengan harga yang agak mahal dikit, karena servis mereka untuk membantu teman-teman saat kesusahan dibantu tanpa harus membayar lagi ya. Itulah kelebihan kalau beli di offline, memang harganya lebih mahal tapi yang dijual bukan hanya barang tapi servis yang dijual oleh mereka. Tapi kalau online belum tentu teman-teman mendapatkan layanan seperti itu, karena barang dijual udah itu sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Kalau misalkan barangnya rusak atau apapun itu ya paling nanti ujung-ujungnya silahkan ke service center ya, kalau teman-teman service centernya tahu di mana letaknya, di mana cara komplainnya gimana, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu kan susah juga gitu. Jadi saya lebih worth it, lebih mahal dikit tidak apa-apa karena harganya juga nggak murah. Teman-teman mending lebih ke offline itu lebih bagus. Siapa yang akan menggunakan perangkat ini? Nama Anda Asus.
Ya, siapa yang akan menggunakan perangkat ini? Sandi. Masukkan kata sandi. Harus berikutnya. Biasanya ini dibutuhkan soal KTP sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan install seperti itu, pelanggan biasanya dia ninggalin KTP untuk ngisi bantuan data-data seperti ini. Data-data seperti ini untuk melengkapi data-data. Cuma kalau misalkan customer untuk memasrahkan, udah mas, tolong dibuatkan aja, nanti dibikin catatan di laptopnya, itu juga bisa. Itu terserah teman-teman kayak gimana, mau diinstal sendiri atau diinstalkan dari pihak toko. Kalau bisa dari toko biasanya yaitu maunya bagaimana, mau pakai data atas nama mereka, mau nanti mau diisi sendiri atau mau kita isikan. Kalau kita isikan biasanya tinggal KTP, tapi kalau misalkan mau di custom sesuai dengan pelanggan, dibikin default aja, ya udah tinggal next saja, nanti bisa diganti lagi ya teman-teman ya. Meriksa pembaruan ya. Oke, berikutnya cepat kan teman-teman, cepat. Nah, cepat kalau misalkan untuk apa namanya Windows 11 dengan internet yang memadai juga, kita mau install apa secara online itu pasti cepat. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin 1 menit atau 2 menit lah selesai. Ring light-nya cetar membana. Wah, ring light-nya merusak pemandangan ya teman-teman. Nah, ring light-nya kesorot ke tuh, ke laptop, jadi kayak ada bulat-bulatnya. Biar nyolot ke saya aja, yang hitam biar jadi putih gitu ya teman-teman. Nah, ini kan jos, agak geser dikit kameranya. Iya, mantul. Biarkan PC tetap menyala dan tersambung ke catu daya. Hampir selesai. Ayo kita tunggu, hampir selesai. Selesai teman-teman ya. Nah, inilah proses kita untuk install laptop baru di Asus A416CAO VIPS 552.